Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngobrol santai. Guys, santai aja ya bareng kami. Jadi agak awkward gini ya. Mungkin ini suasananya agak beda kali ya. Heeh. Oke, kita udah sampai di part ke 10. Iya, di part ke 10. Karena kemarin malam kita update yang part ke 9 kan. Ya, part ke 9 itu bintang tamu, nggak ada bintang tamu sih, sebenarnya aku ngobrol sama Teh Ratna. Karena Teh Ian lagi ada urusan di luar kota. Oke, di part kali ini kita mau ngapain, Teh? Nah, kebetulan nih kita sekarang mau ngundang seorang Sunana ya. Mengundang seseorang yang emang itu tuh nggak asing bagi kita, yang nggak asing karena dia adalah teman kita dan juga saudara kita dari gitu. bayi sampai saat ini ya. Jadi kita tuh mau ngobrolin sama dia ya banyak hal lah tentang perjalanan hidup dia kayak gimana. Semoga nanti obrolannya bisa memberikan inspirasi ya nggak sih buat teman-teman. Dan teman-teman juga termotivasi gitu ya dari apa-apa yang kita ceritakan. Kita say hello dulu kali ya. Halo Teh Ita, namanya Halo Sinta. juga. Tapi teman-teman boleh panggil Teh Ita aja. Oke, halo Teh Ita. Coba perkenalin dulu nih Teh Ita. Rada sing tarik dong bicaranya. Hai Teman-teman. Hai teman-teman gitu. Hai teman-teman. Kembali lagi. Gak gitu dong. Ya wajar ya teman-teman karena mungkin ceritanya baru pertama kali ya. Iya betul. Jadi nama beliau ini adalah Sinta Santila Bunga Bunga Ayu. Itu panggilan kita dari kecil ya. Nama kecilnya Sinta Santila Bunga Ayu. Sinta Santila aja. Gitu. Jadi beliau sama sih ya, seumuran sama Teh Ratna, bestinya Teh Ratna juga. Nah, hari ini kita mau coba untuk ngobrol-ngobrol nih sama Teh Ita. Pengalaman, pokoknya banyak banget lah ya yang mau kita obrolin sekarang gitu. Oke, mulai aja kali ya. Siap. Dari Tani dulu deh pertanyaannya. Kita mah nanya-nanya aja gitu, Teh Ita ya. Teh Ita tuh sekolah di mana? Kemudian dulunya. ceritakan perjalanan sekolah Teh Ita dari SD, SMP Dari TK sampai bahkan SMA. ya. Boleh dari TK juga. Boleh, satu TK soalnya. Coba. Waktu TK saya sekolah di TK Albaina. Oh, sama berarti ya kayak kita ya. Kan emang adik kelas kita, Bu. Oh iya, betul banget ya. Terus Kobe. Terus sekolah SD. Saya sekolah SD di SDN Sirnasari. Sama aku. Tapi kalau sama Teh Ian beda. Enggak satu sekolah ya kalau sama. Terus SMP di mana? SMP di MTS Asyuhada. Nah, beda ya kita ya. Beda ya waktu kita. itu, beda. Kalian SMP, aku MTS. SMA. Oh, iya. SMA di mana SMA Muhammadiyah di Singaparna. Oh, sama aku itu ya. banget sama Teh Ian kalau SMA-nya. Terus? Nah, terus ceritain dong, ada apa tuh? Ada nggak pengalaman di mengesankan? SD, di TK, terus di SMP, bahkan di SMA ada pengalaman-pengalaman yang membuat Teh Ita terkesan nggak? Mengesankan gitu. Mengesankan Kalau aku banget sih gitu. tahu sih ya pengalaman dia waktu SD kayak gimana ya. Tapi kan teman-teman juga nih belum tahu kan. Iya. Mereka juga mau Terhitung tahu. sangat. Ayo Mungkin coba. kalau waktu TK gitu ya. Kalau waktu TK dulu nggak tahu apa-apa, taunya berangkat sekolah aja gitu. Gitu. Terus pas waktu SD mungkin waktu SD Banyak banget ya. banyak gimana ya, banyak lebih ke main gitu kan. Mainnya memang berlebihan sih kalau mereka. Karena Wajar bawang ya sekali, dulu kan ya. tahun-tahun dulu tuh Memang usia rame main ya, banget. usia main. Oke. Pokoknya Kalau pas waktu SD mah banyak main kayak gitu. MTS? Waktu MTS banyak olahraga kali ya. Iya, Jadi bener. hobi-hobi Teh Ita olahraga. Olahraga karena waktu MTS itu sering mengikuti ekstrakurikuler kayak gitu. BTW Contohnya, ekstrakurikulernya apa sih? Voli ya, Voli. bola voli. Voli, Karena badminton, aku tahu seperti dia itu. tuh kalau pulang tuh kadang jam 2 tuh habis fisik ya, sebenarnya tuh fisik kayak gitu-gitu. Pokoknya sering fisik deh. Barengan sama Teh Ana ya jago sih? poli berarti Barengan Teh sama Ita Teh ini. Ana. Betul Hebat sekali. Jago tapi agak dipendem kayaknya ya. Kalau waktu SMA Belum gimana? keluar. Waktu SMA lebih ke pendiam sih. Karena sudah menemukan jati diri ya apa gimana? Gak tahu, pokoknya sekeingat saya gitu pas waktu SMA mah lebih ke diam. Diam Enggak aja aktif gitu. di ekstrakurikuler gitu maksudnya. Enggak. Wah. Tapi kan pernah ikutan tari. Teh.
Iya kan itu ekstrakurikuler juga tari kan? Cuma apa? sebentar tarian. Cuma Tapi sebentar gimana sih itu. kesan Teh Ita gitu ketika ngikutin ekstrakurikuler tari di SMA, gimana itu? Banyak hal apa gitu yang jadi Ada nggak pengalaman yang mengesankan gitu? mengesankan Teh Ita gitu? Mana ya? Waktu SMA ketika mengikuti ekstrakurikuler tari lebih menyenangkan aja sih. Jadi itu salah satu hobi ya? Hobi nari juga gitu. Karena emang ya dia kan emang Jago-jago dia nari juga ya Tiana, teman-teman terus ya. Teh Asal Mirna kalian juga. tahu. Ada banyak kesukaan beliau ya, tapi jadi apa tersembunyi waktu SMA mungkin ya, karena tadinya katanya waktu SMA jadi pendiam. Kira-kira itu ada nggak penyebabnya tuh, kayak mungkin Kok jadi apakah pendiam malu gitu? atau karena ada seseorang atau apa gitu? Lebih ke insecure sih. Insecure karena Nah, kenapa tuh? Karena gimana ya? Aku kan suka ngaca sendiri gitu. Oke, ngerasa gak good looking gitu. Apa gimana? Bisa jadi Aku kayak sih, gitu loh. bisa jadi. Tapi aku juga pernah ngalamin kayak dia, ngerasa ya Allah kenapa ya orang lain mah mending cantik-cantik gitu, kalau ya, aku mah sering ngerasa enggak seperti kayak itu. gitu. Apalagi Oke, wajar ya, wajar kita banget. punya perasaan kayak gitu. Tapi nih ya, mungkin Teh Ita boleh ngedengerin podcast kita tentang hal itu. Ada di part udah berapa kali di ya? part Kita tuh ke-6 apa ke-5 gitu kita kan. juga sempat bahas Ngobrolin yang tentang hal good itu. looking ya. Pokoknya kalau insecure itu boleh, tapi pada hal-hal yang bisa memotivasi kita. Kalau sekarang udah enggak mungkin ya Teh ya? sedikit sih. Sedikit Lebih pede. ya, Oh sedikit iya. lebih pede ya. Ada Itu juga ada peningkatan ya, peningkatannya, betul progres kayak gitu. Oke, kalau di masa-masa sekolah udah beresnya tadi, Iya. sepertinya tidak ada pengalaman yang menarik untuk beliau ya kayaknya. Tapi entah emang ada, cuman nggak mau diceritain semuanya. ya nggak perlu Cuman diceritakan nggak mungkin perlu ya. ya. Oke, Susah kalau mau diceritain, agak susah gitu. dalam membicarakannya atau gimana ya? Dalam membicarakannya sepertinya agak susah. Karena bahasa kah, karena rada gimana apa gimana? Gak tahu, pokoknya agak susah aja sih. Kagok Oh, iya. pakai bahasa Indonesia. Kita mah Gak bisa aja. sebenarnya kita mah bebas aja sih ya mau pakai bahasa apa. Sebenarnya mau banyak diceritain Tapi hal dalam hidup saya, tapi susah untuk gitu. ngeluarinnya gitu ya, mungkin Karena ada belum sebagian terbiasa orang ya. yang seperti itu. Susah untuk mengeluarkan gitu ya. Susah untuk mau. Oke. dengan cara tersendat-sendat. Ya Allah, itu suara siapa? Itu suara siapa, tolong? Tadi Oke. belakang layar kita Oke. Kalau misalkan nih, aku bukan kalau misalkan, kalau habis SMA itu gimana? Ada perjalanan yang cukup sulit kah atau kerja mungkin misalnya mau kerja atau gimana? apa gitu waktu SMA? Habis apa ya, sekolah SMA selesai, waktu itu bingung gitu antara mau kerja atau kuliah. Heeh. Terus Terus gimana? Berhubung waktu itu lagi corona gitu kan. Iya, iya. Apalagi dalam faktor ekonomi susah. Nah, waktu itu memutuskan untuk udahlah kerja aja gitu. Oke. Karena iya bener ya, ekonomi waktu pandemi Sangat susah banget itu, susahnya. krisis. Miris Iya, banget karena gitu aku juga di tahun yang sama, di tahun 2020 tuh kan kerja juga gitu sama kayak Teh Ita, cari kerja ya Teh ya, cari nafkah untuk diri sendiri kayak gitu. Tapi Karena waktu itu gimana ya? Aku belum sempat cari pekerjaan. bawa map gitu, cari pekerjaan Tapi waktu itu kan kakak saya kerja gitu kan di salah salah satu satu. tempat. ya. Waktu itu majikannya menyuruh Bosnya, majikan kayak Menyuruh. bantu aja ibu gimana sih? menyuruh kakak Kakak saya kamu, untuk menyampaikan ke saya untuk ikut bantu membantu gitu. di minimarket gitu. Ikut bantu-bantu. Oh, jadi ya. Awal pertamanya Oh, seperti iya. itu. Ya udah, waktu itu saya memutuskan untuk ikut membantu di pekerjaan di minimarket. pekerjaan si Iya, Teteh ya. tetehnya di sana. Waktu itu masih sekolah. Sebelum lulus, sebelum lulus. Oh, sebelum lulus juga pernah Sebelum kerja di lulus sana, pernah membantu di kerja di sana. Dan setelah lulus akhirnya ada channel gitu ya, ada setelah lulus ada jalan gitu buat Gimana tuh bisa ceritanya pas habis lulus terus bisa jadi pegawai tetap? Tuh ceritanya gimana? setelah lulus
Gimana Tapi ya? tetehnya gimana? Masih kerja di sana atau gimana? Yaudah kalau misalkan Kakaknya masih kerja di sana. Nah waktu itu kan saya disuruh untuk ikut membantu dalam waktu 1 bulan. Nah setelah Pegang dulu ya, 1 bulan lebih, kok saya nggak berhenti gitu. nggak disuruh berhenti gitu ya. Nah, tiba-tiba si Si yang punya Bosnya. toko. si bos yang punya toko itu memberikan pertanyaan ke saya, gimana mau dilanjutin atau enggak gitu. Oke. Sepertinya Teita ini terbata-bata di bahasa Indonesia ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa loh, pakai bahasa Sunda juga nggak apa-apa. Terus tanggapan Teita gimana ketika Langsung mau atau ketika bosnya menawarkan itu? Waktu itu aku nggak langsung jawab, soalnya bingung gitu. Bingung antara mau kerja di di sana atau sana keluar atau gitu? keluar gitu. Berhubung waktu itu corona, ya udah aku langsung Terima lanjutin aja lah ya. gitu. Diterima aja dengan segala pertimbangan mungkin ya, diterima aja. Dilanjutin aja gitu. Sampai sekarang ya Teh ya? Masih Alhamdulillah, berjalan. sekarang masih berjalan di sana gitu. Alhamdulillah ya. Beliau sudah bisa menafkahi keluarga luar biasa. Alhamdulillah. Jadi sangat-sangat kayak apa ya namanya itu nilai plus lah buat beliau karena sangat luar biasa. Beliau tuh jarang main ya Jarang setelah main, kerja tuh jarang benar-benar kayak jarang kita-kita banget yang main. Kita kan nganggur ya. sore gitu. Sebenarnya begitu saya pengen pemirsa. sekali gitu bisa seperti teman-teman yang lain, bisa main, bisa healing kemana-kemana. Waduh. Karena mungkin ada Karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin Yang saya tidak bisa keluar gitu, tidak bisa bermain. Ya memaksa Teita untuk tidak main ya karena ada tanggung jawab yang harus dilakukan gitu ya Teh. Gak Betul seperti sekali. kita yang pengangguran Tapi ini gitu. teman-teman bisa ambil positifnya ya dari kita ya. Luar biasa bisa Pelajarannya dijadikan banyak banget. inspirasi. Beliau ini benar-benar kerja kerasnya luar biasa untuk keluarga gitu. Alhamdulillah. Jadi pembantu, bukan pembantu itu ya. Jadi pembantu ekonomi. Bukan Teh. Teteh bisa diam nggak? Kok ngomong terus? Nah, jadi ketika keadaan ekonomi keluarga sedang sulit, Teita berani berkorban ya, berani mengorbankan masa-masa remajanya untuk bisa membantu keluarganya itu luar biasa banget kayak gitu. Kalau pengalaman kerjanya gimana di sana? Selama kerjanya Ada suka ada dukanya, suka-dukanya. apa yang sukanya Ada. apa, dukanya gimana? Nah, gimana gitu, nih? Kita mau tahu nih. ceritain. Kalau misalkan agak kagok pakai bahasa Sunda aja Bu, gak apa-apa. Di mix aja, dicampur aja. Kita juga kan sering dicampur. Iya, mix Suka-duka. aja. Mungkin sekarang lebih ke enjoy aja sih. Oh, kalau Jadi sekarang. Dinikmati aja ya. ya, mungkin. dijalani aja. Ya. Mau gimana ya, di tempat itu mau nyaman gak nyaman dijalani aja. Karena memang sudah menjadi kebutuhan ya Teh ya. Ya. Kebutuhan harus bisa membantu keluarga gitu. Luar biasa loh anak perempuan loh. Biasanya Dulu kan anak sempet perempuan kan diem kan ya di rumah aja, gitu, biasanya. seperti aku jadi beban keluarga gitu kan. Dulu Tapi sempat beliau pernah luar biasa. ingin keluar dari sana karena ngerasa nggak betah, ngerasa banyak sakit hati. Oke. Oh, Tapi aku sempat ingin keluar juga. betul sekali, tapi lebih dipertimbangkan lagi. Oh iya, aku nggak boleh sampai keluar dari sana, ini juga kan demi keluarga. Masya Allah. Jadi keluarga berkorban yang untuk utama keluarga. ya buat Teita, ini luar biasa sekali teman-teman. Jadi apa ya, kayak mengorbankan perasaan sendiri untuk keluarga. Itu bisa Mengorbankan dijadikan kayak inspirasi. sebenarnya aku tuh mau main tapi gimana nih gitu. Buat- Kalau aku sih waktu itu nggak betah di tempat kerja, keluar. Tapi kan kayak beda, gitu. Teh Ani sama Beda, Teh Ita beda ya. ceritanya ya, beda cerita. Jadi ya banyak sih ya. Banyak Jadi banyak demi- apa? Hal positifnya yang bisa Iya. diambil dari Jadi demi keluarga. keluarga gitu ya, aku Rela harus melakukan rela apa aja, melakukan gitu. apapun yang penting keluarga aku bahagia gitu. Oh, by the way nih Teh Ita itu anak keberapa ya dari keluarganya? Anak ketiga, Anak ketiga. Anak Dari anak berapa bersaudara Teh? 5 Lima. lima bersaudara. Kebetulan satu sudah menikah ya Teh. Ya betul. Jadi yang membantu ekonomi keluarga itu anak Ada, kedua dan anak nah, ketiga. Teh Ita ya. Betul Nah, sekali. Siala dan Teh Ita sendiri ya. Yang lainnya masih sekolah teman-teman gitu. Wah, luar biasa. Aku soalnya jadi saksi ya Teh ya, kita berdua tuh jadi saksi gimana perjuangan hidup beliau gitu kan. Suka dukanya Beliau juga suka cerita ke Sering kita curhat juga, kalau gitu kan. ada Ada problem banyak apapun hal, gitu suka dari duka, dari gitu.
pekerjaan lah atau keluarga lah. Jadi bilang gas. Terus dulu juga sempat cerita tentang yang kamu pengen kerja ke Bandung, kerja kalau ke Bandung tapi gak dapet izin kan dari orang tua gitu, yang pada akhirnya mau tidak mau menerima pekerjaan yang sudah ada gitu kan, mensyukuri aja gitu kan ya Teh, bener gak sih? Sebenarnya sekali. harapan Teh Ita ke depannya apa nih? Apakah mau bertahan bertahan aja atau mungkin pengen cari pengalaman lain? Ada goal yang jadi lain nih, circle ya? misalnya ada harapan Sebenarnya Kok jadi ada ingin suara mencari Ya. apa ya, pekerjaan yang lain gitu yang nggak harus di sana terus, pengen cari pengalaman lain gitu ya. tapi belum ada apa gimana? gimana ya, Tapi pengen terlalu jadi cuman gak keingat sih? terlalu ingat Maaf ya, omongan sini ya. orang tua gitu, tidak mendapatkan izin untuk pergi ke luar kota Iya, gitu. jadi jangankan menurut gitu ya, jangankan ke Bandung, ke Tasik aja nggak tidak diizinin gitu. diizinkan. Karena mungkin karena anak perempuan kan Teh, karena Iya. anak perempuan tuh Soalnya jarang untuk bisa dilepas gitu, kecuali Sama mungkin sih. aku ya Aku- dan saudara-saudaraku. aku juga sama sih ya kayak beliau, jadi susah banget buat diizinin. Ya kan kamu manja anaknya. Nggak gitu dong, bercanda. Bercanda. Dulu kan sempat pernah melamar pekerjaan di Bandung gitu melalui email. Oh iya. Tek teh. Terus keterima gitu. Waktu keterima. Oh iya, waktu itu keterima. cerita di apa sih, perusahaan RF apa gitu. Gak tahu, pokoknya lupa lagi. Aku juga iya. tahu. Waktu itu hari apa ya, pokoknya tiba-tiba aku harus diwawancara gitu. Tapi Ya, itu karena tadi, tidak ada izin izin dari dari orang orang tua, tua, balik ya lagi. sudah, saya lebih memutuskan untuk tetap bekerja di sini gitu. Ya nggak apa-apa, di sini kan juga menghasilkan ya, karena ridho orang tua kan ridho Allah katanya ya. Betul Jadi sekali. lebih baik mengikuti ridho orang tua aja gitu ya Teh, biar berkah kayak gitu. Betul sekali. Tapi di sini kan betah, ya maksudnya bukan betah ya, dijalani aja, ada aja gitu ya rezekinya ya Teh. Cuman Gitu. kalau kerja di sini enaknya ya saya bisa membantu mama gitu kan, bisa membantu adik-adik juga. Iya benar-benar. Tapi apa nih? gimana ya? Susah Diungkapin, diceritain diceritain. gitu. Tapi ada juga kan capeknya gitu ya Teh. Pasti lah, ada capeknya ada pasti rasa ada. kayak ya Allah kok kayak gini gitu ya Teh. Kok aku gini gitu, nggak kayak yang lain kan pasti ada ya Kadang perasaan sering kayak gitu. memiliki pikiran seperti itu. Kok aku gini-gini aja, kayak Gak ada perubahan gitu. gitu, kayak gimana pokoknya orang lain yang kuliah gitu kan, yang bisa membanggakan orang tuanya dengan bakatnya, misalkan dengan prestasinya, kok aku gini-gini aja gitu. Oh, tapi Aduh. tapi menurut aku pribadi ya, tidak membanggakan orang tua itu tidak harus dengan kuliah. prestasi Justru juga ya. kadang ya orang tua tuh happy kalau kita happy gitu. Apalagi Teh Ita ya, Teh Ita udah bisa ngasih ke orang tua. Orang tua pasti bangga. Mungkin tidak diungkapkan atau tidak diluapkan oleh orang tua ke Teh Ita, tapi pasti orang tua di dalam hatinya bangga karena sudah terbantu gitu. Pasti punya Secara punya kayak rasa terima juga, kasih gitu ya Teh. bisa ke Teh terbantu Ita, juga gitu. orang tua kan. Jadi jangan sampai punya pikiran orang-orang mah kuliah bisa membanggakan, enggak. Orang-orang yang kuliah belum tentu ya Teh, belum tentu bisa membanggakan kayak Teh Ita. Iya, Termasuk terkadang aku gitu loh. Apa yang bisa dibanggakan? ya terkadang aku suka berpikiran seperti itu gitu. Iya, nanya. Jadi kita ngasih saran ya Teh ya, ngasih saran jangan sampai punya pikiran kayak gitu. Karena setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Setiap orang itu punya cara masing-masing untuk bisa membanggakan orang tuanya gitu. Bahkan yang nganggur aja, yang diam gitu, pasti punya cara tersendiri untuk bisa membuat orang tuanya bangga ya, dengan cara memperlihatkan akhlakul karimahnya ya guys Teh. Kayak dalam beribadahnya gitu. Dan kita juga percaya, kita juga tahu ya Teh Ita kayak gimana dalam ibadahnya juga bagus kayak gitu. Dan sebenarnya bukan materi aja sih ya yang bisa membanggakan orang tua. Iya, bukan cuma pencapaian kita yang tinggi dunia aja gitu. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai deh ada pikiran kayak gitu. Yang kuliah aja belum tentu lo bisa kayak Teh Ita. Justru Teh Ita harus punya kayak pikiran harus selalu bersyukur gitu dengan kehidupan Teh Ita yang sekarang. Orang lain mungkin ada yang di bawah Teh Ita, termasuk aku ya. Gitu, nggak punya penghasilan per bulan kayak Ya gitu. terkadang saya suka selalu berpikir seperti itu. Terkadang aku hidup di dunia ini
itu kayak nggak ada gunanya gitu. Ya Kadang Allah, selalu berpikiran seperti sampai itu. kayak gitu, jangan. Setiap apa yang diciptakan Allah itu pasti datang dengan manfaatnya ya Teh ya. Gak boleh, apalagi kita sangat bermanfaat untuk Orang kita ya. lain lah. Untuk kita Orang tua ya suka juga, naktir orang kayak tuanya gitu juga. kan. Suka membuat kita tertawa itu kan juga sebuah manfaat kayak gitu. Apalagi untuk keluarga Taita, memberikan nafkah ya Teh, membantu ekonomi keluarga itu kan sangat bermanfaat sekali. Gitu. Bukan apa ya? Bukan tidak ada gunanya gitu. Tapi mungkin Allah belum menunjukkan kebahagiaan bahasa Indonesianya Kebahagiaan. ya, kebahagiaan yang hakiki buat Taita. Mungkin ada di waktu yang tepat nanti ya, Ada Teh. fase-fase yang harus Taita Fase-fase, lewati gitu kan iya, ke depannya. kayak gitu. Mungkin sekarang Taita sedang berjalan di jalan yang bergerigi Berliku-liku. berkerikil gitu, tapi nanti Taita akan menemukan jalan yang lurus kayak jalan tol kayak gitu. Jadi jangan putus asa ya Teh ya, jangan putus harapan. Kayak gitu. Ada lagi? Udah sih ya, kalau dari aku. Kalau dari Teh Anis? Dari Taita Dari sendiri Taita gimana? sendiri gimana? Ada nggak yang bisa disampaikan nih ke teman-teman? Kayak pesan-pesan gitu Pesan buat jangan teman-teman. Cuman sih sekarang aku lebih banyak bersyukur aja. Iya, bagus dong. Dan Udah sih emang gitu harus aja. Harus bersyukur aja. Banyak bersyukur. banyak bersyukur. Udah sih gitu aja. Banyak-banyak. ya. Menerima aja ya Teh ya. Menerima semua kenyataan yang Allah berikan. yang Allah berikan Dan gitu ya. betul. Wah, luar biasa. Seru Sebenarnya banget kalau ya. kalau menceritakan dari SD sampai ini kayaknya akan panjang, tapi mungkin beliau tidak berkenan untuk Tidak, menceritakan iya. semuanya ya. Tapi susah ini untuk ungkapkan ya. Ungkapkan Tapi gitu. ini pengalaman kerja Pengalaman setelah apa sih? setelah SMA Iya, sekarang setelah SMA beliau tuh sampai sekarang luar Luar biasa biasa. mengesankan sekali ya. Luar biasa Bisa jadi sekali. inspirasi buat kita yang mendengarkan, buat teman-teman yang mendengarkan juga buat Buat kita. kita sekarang. Kayak gitu. Beliau rela berkorban, Demi beliau rela keluarga. mengorbankan masa-masa remaja Mudanya, beliau ya, masa-masa masa-masa muda yang mudanya. biasanya orang-orang tuh main kayak gitu kan, untuk nongkrong gitu ya. nongkrong kayak kamu dan aku gitu ya. nongkrong gitu. Nongki di mana? Nongki di warung kayak gitu. Rela mengorbankan masa-masa itu untuk membantu ekonomi Iya. keluarga. Itu juga suatu prestasi yang mungkin tidak semua orang bisa dapatkan gitu Teh. Tidak semua orang bisa mencapai ke level itu gitu. Nah, buat Taita kita kasih plus ya. Iya. Ini luar biasa soalnya, luar biasa. Narasumber paling luar biasa yang Ya, yang sebenarnya luar biasa semua ya, luar biasa termasuk Taita. Teh Ana juga luar biasa. Luar biasa. Kayak gitu. Mungkin itu aja ya obrolan kali ini, di part kali ini tentang pengalaman hidupnya Taita yang luar biasa, yang sangat menginspirasi kita semua. Makanya aku titip ke teman-teman yang hari ini mungkin punya keadaan yang sama dengan Taita, jangan boleh lupa. banget ya. Bisa di Bukan boleh banget. Maksudnya aku tuh mau ngasih wejangan loh, dengerin kirain. dulu. kirain mau di sini sama kita. Iya, maksudnya tuh jangan sampai punya pikiran teman-teman tidak ada gunanya. Teman-teman punya prestasi yang luar biasa, dapat membantu keluarga yang tidak semua orang bisa capai gitu kan. Teman-teman punya sesuatu yang bisa teman-teman banggakan gitu. Bukan karena ya, sesuatu yang bisa dibanggakan itu bukan karena kita kuliah aja ya Teh, bukan karena kita punya prestasi di kampus yang tinggi itu juga bisa dibanggakan, tapi ada cara atau hal yang lain yang bisa dibanggakan gitu kan. Kayak tadi ya kisahnya Taita, pasti mamahnya Taita atau orang tuanya Taita punya kebanggaan yang luar biasa sama Taita, sama Ahari juga yang sudah membantu ekonomi keluarga kayak gitu. Oke, buat teman-teman jangan lupa apa Teh? Like, comment, and Subscribe. Jangan lupa didengerin semuanya ya teman-teman, dari Ngobrol Satu biar nyambung ya Teh. Biar Dia nggak nyambung amat sih, tapi didengerin aja gitu dari Ngobrol Satu. Iya, Biar tahu kita itu siapa ya Teh gitu. siapa, di mana, dan saya punya pesan Oke. buat teman-teman Iya, di luar Ada- sana. Ada Ya. closing statement. Abah, coba. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, berdoa, berusaha, ikhtiar dan tawakal. Udah itu Masya aja. Mantap, sip. mantap sekali. Emang kayak gitu, harus Iya. selalu bersyukur ya ya. teman-teman, di garis bawahi tadi kata Taita, kita harus bersyukur, ikhtiar, dan Selalu berdoa, tawakal Iya, juga, tawakal juga. kayak gitu. Oke, sekian dulu ya di Sekian part dulu ya. kali ini. See you next time. See you next part. Next next ya. part. Oke. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.